aktivitas yang sudah diperkecil kan? Karena dia berbicara tentang bisnis. Begitu. Kemudian yang terakhir berbicara tentang negara, pemerintahan dengan pemerintah. Siapa yang tanya tadi? Ini. Ya, berbicara tentang sebuah negara, maka di dalamnya ada masyarakat, ya kan? Di dalamnya ada orang yang memimpin, orang yang dipimpin, kemudian ada tujuannya. Jadi negara secara umum ini sebagai wadah ya, sebuah wadah. Kemudian pemerintah itu ada dalam sebuah negara, sistem. Pemerintah ini identik dengan sistem, ya. Orang ada dalam sistem pemerintahan. Maaf ya, pemerintahan ini identik dengan sistem. Sementara pemerintah itu adalah orang yang melaksanakan sistem itu, ya. Jadi negara ini wadah, tempat. Pemerintah, kalau tidak ada negara maka tidak ada pemerintah di sana. Orang mau bikin pemerintahan seperti apa? Orang mau bikin sistem pemerintahan seperti apa? Sementara tidak ada wadahnya, ya kan? Dulu Indonesia belum merdeka, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Pemerintah Indonesia tidak berdiri sendiri, ya kan? Sistem Indonesia tidak bisa berdiri sendiri karena belum ada wadah yang mengumpul itu mengikat semua masyarakat Indonesia. Ya kan? Ketika Indonesia merdeka, maka diberilah akan dan dibuatlah suatu pemerintahan misalnya, ya, pemerintahan yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno kemarin kan. Jadi kalau mau bicara tentang pemerintah, maka orang yang melaksanakan pemerintahan itu. Jadi pemerintah ada pemerintah kabupaten kota, provinsi sampai ke tingkat kecil adalah kecamatan, ya. Jadi pemerintah itu orang yang melaksanakan sistemnya. Sementara pemerintahan itu adalah sistem dalam sebuah negara. Negara itu adalah wadah untuk mengumpul semua itu, ya. Oke? Setiap negara kan pasti punya tujuan. Ya. Pemerintahan juga pasti punya tujuan. Pemerintah juga kan pasti punya tujuan. Ya. Di dalam 3 tujuan itu ada kesamaan atau tidak? Kan gini, orang membentuk suatu negara, organisasi kemarin ada tidak? Ada dengan pemerintah, ya kan? Negara ini kan ada wadahnya nih kan? Orang membentuk negara tentu ada punya tujuan negara, ya. Tujuan negara tentu kalau tidak dibuat pemerintahan, ya kan? Maka orang tidak bisa melaksanakan. Artinya tidak ada pembagian pekerjaan, maka orang akan tumpang tindih, tidak bisa, artinya bekerja ini tidak searah. Sementara negara ini punya tujuan, ya kan? Bagaimana negara mau menjalankan untuk mencapai tujuan, sementara kita negara ini kan sudah, kalau berbicara tingkat negara, berarti kan ada banyak orang di sana, ya kan? Tidak lagi 2 atau 1 orang, tidak, atau dalam hitungan kecil tidak, ya. Negara berarti kita bicara masyarakat dalam konteks yang besar ini, ya. Kalau negara berarti besar ini, banyak. Lalu kita mau menjalankan tujuan negara sementara tidak ada yang mau diatur di sana, tidak ada yang diatur, tidak ada yang mengatur, ya kan? Maka dibentuklah sebuah pemerintahan untuk mengatur orang-orang itu sehingga mencapai tujuan. Sementara pemerintah itu dibagi lagi kecil. Karena negara ini dalam skala besar, maka tidak mungkin kalau hari ini kita punya pemerintahan hanya ada di Jawa, ya kan? Lalu bagaimana orang mau mendeteksi kita punya keinginan atau punya kebutuhan yang ada di luar Jawa seperti ini? Maka dibuatlah pemerintahan. Pemerintahan adalah bagian terkecil dari pemerintahan, sistemnya itu. Jadi sebenarnya tujuannya sama, tujuannya satu, untuk mencapai tujuan negara tadi. Jadi pemerintah dengan pemerintahan dengan pemerintah ini sebagai sistem dengan alat untuk bagaimana mencapai tujuan itu, tujuan negara, ya. Jadi segala macam kebijakan pemerintah atau pemerintahan dan pemerintah, kebijakannya itu bagaimana supaya orang bisa bekerja, pemerintah bisa bekerja untuk mencapai tujuan negara, ya. Begitu. Apakah tujuannya ini sudah terlaksana atau belum? Dan bagaimana cara untuk mencapai tujuannya itu? Ya, kalau ditanya tujuan sudah terlaksana, maka kita akan, kalau Anda tahu tujuan negara apa sebenarnya? Tahu tujuan negara apa? Kurang tahu. Kesejahteraan untuk
untuk Sejahterakan. dan definisi umum ya. Definisi. Kalau yang mau ini, yang mau pilih jangan sudah. Yang mau itu dulu. Kalau untuk secara definisi umum ya, pengertian umumnya itu untuk kedaulatan rakyat lah. Dia punya kedaulatan begitu. Itu kalau secara umum definisi negara, tujuannya negara begitu. Jadi saya bilang ya, jadi ini satu apa namanya, harus adik-adik tahu ya, banyak itu banyak itu yang tidak tahu tujuan negara kan. Yang tahu bahwa negara ini tujuan negara itu ada pada alinea keempat muka undang-undang 1945 ya. Jadi untuk kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan kehidupan dunia. Jadi ada 3 poin penting yang menjadi tujuan negara. Yang pertama adalah kesejahteraan umum ya, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa. Melaksanakan kehidupan dunia. Ya. Jadi kalau berbicara mengenai kesejahteraan umum, maka segala kebijakan pemerintah itu harus mengarah kepada kesejahteraan umum. Ya kan? Jadi dari tingkat pusat maupun ke daerah itu kebijakannya harus mengarah kepada kesejahteraan umum, ya kan? Kemudian yang kedua adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Masyarakat ini semua adalah ada pada masyarakat, semuanya ada tergolong bangsa, ya kan? Makanya ada timbullah ada itu pendidikan, ya kan? Dilakukan pendidikan, SMA, SMP. Karena tujuan negara itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi pada prinsipnya kalau mau ditanyakan sampai di mana atau tujuan negara sudah tercipta atau belum, semuanya begini. Tujuan, orang melakukan satu tujuan atau negara atau suatu organisasi melakukan membuat satu tujuan. Sebenarnya tujuan secara ilmiah orang melakukan tujuan untuk bukan dicapai, ya. Atau dalam suatu negara tidak bisa untuk orang mencapai tujuan itu. Karena kalau sudah sampai tujuan berarti tidak ada lagi negara, ya kan? Hari ini kita bentuk organisasi, ketika sudah sampai tujuan organisasi maka saya sendiri harus organisasi itu dibubarkan, ya kan? Karena tujuan negara sudah selesai. Begini. Sama halnya Indonesia, ya kan? Kalau hari ini kalau kita mau bisa sampai di mana atau negara sudah melakukan atau sudah mencapai tujuan negara itu belum, maka kita lihat sendiri hari ini masyarakat sudah sejahtera sudah sampai di mana, ya kan? Masyarakat sudah cerdas sudah sampai di mana. Kalau hari ini masyarakat sudah cerdas, masyarakat sudah sejahtera, maka saya pikir Indonesia harus dibubarkan karena tujuan negara sudah selesai. Seperti itu. Gimana? Tapi kalau dilihat secara kasat mata ya, ini ada orang-orang yang sebenarnya punya tanggung jawab dalam tujuan negara ini, malah membuat tujuannya itu hancur dengan sendiri. Ada banyak hal itu, punya banyak contoh dalam berbagai segi itu punya istilahnya dia yang merusak sendiri tujuannya itu. Padahal dia yang punya tanggung jawab dalam tujuan tersebut. Contohnya korupsi. Korupsi. Ya banyak ya. Bagaimana pendapat? Itu langsung dikasih apa yang harus dibilang itu. Ya. Karena kalau dalam kota berbicara sesuai, makanya kita mahasiswa itu masyarakat dunia ya, berbicara tidak lagi sama dengan adik-adik SMA ya, seperti ini kita harus berpoinnya siapa begitu ya. Jadi kita sekarang kalau masih seperti itu. Jadi jangan harus ini kita rasa orang kalau mahasiswa itu berbicara tentang keburukan pemerintah, keburukan itu biasa, anggap biasa. Tidak hari ini Anda memaki-maki presiden atau memaki pemerintahan presiden, lalu hari ini di penjara tidak. Kebebasan orang di sana. Hari ini kita punya kebebasan semua sama. Ya, jadi kalau mau bicara tentang kejelekan atau kebobrokannya pemerintah, bicara saja, jangan merasa nanti saya bisa nanti orang tidak ada, itu dunia masjid seperti itu. Siapa untuk poin siapa? Supaya kita kali di Nasarudin, Anas sebenarnya. Nasarudin kan dia korupsi juga kan? Anas Subhaningrum juga. Ada juga Gayus Tambunan juga. Satunya Tanda Usman. Ada juga yang pengalaman kuat. Ya, iya orang-orang seperti begitu yang korupsi. Padahal mereka punya tanggung jawab dalam mencapai tujuan Indonesia negara yang begitu. Ya, kalau mau bicara tanggung jawab, kan Anda juga punya tanggung jawab ya. Jadi semua komponen masyarakat ini punya tanggung jawab. Jadi sebenarnya dalam melihat untuk mencapai tujuan negara, tidak ada punya yang membedakan antara biasa dengan pemerintah. Sebenarnya sistem ini dibuat karena
sistem ini dibuat tidak ada seperti ini. Yang tadi saya bilang bahwa kalau Anda bayangkan kalau hari ini Indonesia tidak ada punya sistem pemerintahan. Anda bayangkan kalau hari ini tidak ada sistem pemerintahan, lalu negara mau memfasilitasi masyarakat itu lihat dulu mana? Apakah negara langsung memberikan uang masing-masing buat seluruh masyarakat negara? Itu tidak bisa. Ya kan? Makanya dibutuhkan sebuah sistem pemerintah. Pemerintah ini yang sebenarnya dia bukan punya tanggung jawab. Dia cuma diberikan itu saja. Mandat. Ya, memberikan kesempatan dia untuk menjalankan tujuan negara dan punya tanggung jawab itu adalah masyarakat. Ya, jadi masyarakat ini semua punya tanggung jawab. Jadi jangan hari ini satu orang dia di dalam pemerintah lalu dia melakukan serangan lalu Anda katakan dia harus punya tanggung jawab. Yanti. Semua orang pasti harus punya tanggung jawab. Coba. Kan dikatakan cuma sebagai dia diberikan kesempatan untuk pemerintah kan? Itu cuma sebagai kesempatan. Kalau begitu sebenarnya tidak perlu ada pemerintah juga, karena masyarakat juga punya kesempatan untuk tujuannya itu juga. Jadi tidak perlu ada pemerintah. Kan begini, saya bilang. Kalau hari ini Anda bos, ada sudah bulan jalan. Kalau ada, Anda mengatakan bahwa harus ada pemerintah. Kalau seperti ini, Anda kuliah, kalian tidak ada lagi perguruan tinggi, lalu Anda kuliah saja itu seperti apa? Itu jadi logikanya sebenarnya seperti itu. Kalau Anda hari ini mahasiswa toh, Anda sekarang sudah satu mahasiswa toh. Kalau hari ini tidak ada perguruan tinggi, lalu Anda mau bagaimana? Begini. Hanya dengan negara seperti itu ya. Kalau negara hari ini ada pemerintahan dia mengatur. Jadi orang-orang yang ada di pemerintahan itu yang jelas tidak diambil begitu saja ya kan. Tapi sengaja dibuat pemerintahan ini supaya dicarilah orang-orang yang punya kemampuan di sana dan dapat mengatur ini negara ini. Tidak mungkin ketemu antara orang di jalan yang setiap hari duduk minum kopi atau main kartu dalam kan iya begitu begini kan tadi diberikan contoh pemerintah dengan mahasiswa kan kata kakak pemerintah itu cuma punya kesempatan mahasiswa saja punya tanggung jawab kenapa pemerintah tidak punya tanggung jawab dengan tujuan ini bukan begini tadi kan saya bilang begini tadi kan ada Anas, ada Nazarudin, ada Gayus. Kan kakak bilang begini. Itu kan mereka melanggar. Mereka kan punya tanggung jawab. Tapi kakak bilang mereka tuh kayak seakan-akan cuma dititipkan saja begitu. Jadi kalau mereka dititipkan berarti mereka tidak punya tanggung jawab. Terus kenapa sampai kita mahasiswa yang tidak termasuk pemerintah saja punya tanggung jawab? Kenapa pemerintah sendiri tidak punya tanggung jawab? Maksudnya apakah pemerintah ini masyarakat Indonesia hanya anak ubah minum? Ya. Itu dia salah satu dari beribu-ribu orang pemerintah itu kan dia juga termasuk salah satu dari itu. Sederhana seperti ini. Negara menginginkan supaya menginginkan supaya diatur oleh orang-orang yang punya kemampuan. Yang harus dipercaya. Dan orang yang mampu untuk mengatur bangsa yang besar ini kan? Kalau hari ini dia terbukti bersalah, ya silakan dikeluarkan. Masih ada orang-orang seperti itu. Oh, berarti orang yang bersalah tidak mungkin dipelihara dalam negara. Oh, berarti negara ini belum memilih orang-orang yang terbaik. Karena hampir sebagian besar orang-orang yang dipilih negara itu punya kesalahan. Menjawab sendiri. Oke, berarti anak boleh loh kakak. Jawab sendiri. Dulu. Jawab sendiri. Itu cuma ada satu saja. Ini pertanyaan satu ya. Apa? Ini mengenai kepemimpinan. Maksudnya